Saya pengen bahas gimana saya bisa mendapatkan 1.000 followers dalam waktu 1 minggu aja. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Oke, guys, belakangan ini saya lagi ngetes thread. Jadi ada yang menarik nih. Ketika saya explore thread ini, saya lagi mencoba gimana sih caranya mengulik algoritma dia gitu. Nah, ada beberapa hal yang pengen saya bagikan di video kali ini. Jadi video kali ini saya pengen bahas gimana saya bisa mendapatkan 1.000 followers dalam waktu 1 minggu aja tanpa cross promotion. Yes, kalau Anda lihat follower saya sudah lumayan banyak. Yes. Kenapa followernya lumayan banyak? Karena saya melakukan cross promotion. Tetapi kemarin itu sempat stuck di angka 39.800. 39.800. Itu macet. Itu udah kayak berbulan-bulan. I think lebih hampir setahun kali ya. Thread kan sudah hampir setahun ya. Ini kan bulan Agustus. Ya, mendekati hampir setahun kayaknya. Dan itu udah. Jadi lompat, habis itu berhenti. Udah hampir setahun gitu. Nggak saya apa-apain. Kemudian kemarin saya nyoba mengulik beberapa hal yang mungkin video ini bisa menjadi insight buat Anda. Oke. First thing first. Yang pertama adalah ketika Anda ingin meningkatkan followers, it's not about you. It's about them. Jadi siapa yang jadi target market Anda? Algoritmanya keren banget. Jadi Anda mesti memastikan Anda masuk ke sebuah niche. Jadi nggak bisa Anda tiba-tiba kayak ngomongin semua hal. Saya nggak bakal ngomongin bisnis di sini, kemudian ngomongin tiba-tiba relationship misalnya, habis itu ngomongin lagi tentang skincare misalnya atau apapun itu. Bahkan parenting aja saya masukin cuma sekilas-sekilas aja. Saya nggak mau isi saya parenting semuanya. Jadi intinya adalah satu spesifik niche itu penting banget untuk algoritmanya bekerja. Algoritmanya keren banget, nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah it's about them, bukan about you. Ya, tentang mereka, tentang niche Anda, itu nomor satu. Yang kedua, posting yang banyak banget. Ini yang saya lakukan. Jadi literally kayak saya lagi ngetes. Karena saya lagi ngetes itu kayak saya itu di depan laptop kayak begini. Dan yang saya lakukan adalah saya posting terus-terusan. 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu. Ini tadi malam, 11 jam yang lalu, 11 jam yang lalu, 12 jam yang lalu. Hampir kayak ini 12 jam. Jadi 1 jam aja saya bisa posting beberapa kali. Ya, ini 16 jam yang lalu, 16 jam yang lalu, 17 jam yang lalu, 18, 21. So, kebayang ya, dalam 24 jam aja, itu postingan saya ada segini banyaknya. Nah, segini banyaknya. Jadi, posting yang banyak banget, itu gak bisa Anda kayak satu hari posting sekali, bisa gak ya? Iya, Anda boleh tes. Saya ngetesnya kayak begini. Karena dari sini akan cukup lumayan nanti view-nya. Nah, view-nya Anda lihat misalkan kayak begini. Nah, ini view-nya ada 2.000 view. Kita nggak tahu, Pak. Sayangnya belum ada analitik yang menunjukkan bahwa ini dari followers atau enggak. Ya, jadi kalau di Instagram kan ada ini followers, ini enggak gitu. Kalau di sini, either saya nggak tahu atau memang belum ada. Ada sih namanya thread dashboard gitu ya. Saya kemarin pakai thread dashboard gitu, tapi kayaknya belum memisahkan antara ini followers atau enggak. Or mungkin kalau berbayar bisa, tapi saya nggak berbayar dan paling tidak dari threadnya sendiri nggak ada analitiknya. Kalau dari Instagram kan dari analitik bisa kelihatan, oh postingan ini followers atau non followers. Kalau dari sini kan nggak ada gitu ya. Jadi post a lot. Kemudian yang ketiga adalah variasi. Coba banyak variasi. Anda mesti mencari tahu postingan seperti apa yang disukai oleh audiens Anda yang dapat banyak view atau banyak respon atau banyak share misalkan atau repost misalnya. Saya ngetes aja, random aja. It's okay. Ini bukan tentang Anda portfolio kayak di Instagram yang harus bagus, estetiknya harus bagus, enggak juga sebenarnya. Tetapi saya posting aja random aja. Ini ngomongin tentang tools, ini ngomongin tentang curhat sedikit ya, curcol sedikit gitu kan, yang sering ngomongin flexing. Nah, ganti hari ini nggak flexing screenshot omset, tetapi hari ini ganti. Nah, kayak begini gitu. Nah, ini ngomongin susah tidur, ini kebetulan aja. Karena di sini, lihat ya, karena di sini responnya cukup kencang nih sebelumnya nih. Ada yang susah tidur di malam, responnya cukup kencang. Nah, ini kan lebih kencang ini daripada ini gitu. Buat yang sudah ini postingan, jadi ada yang model kayak begini, ada yang model kayak begini. Ini saya lagi nyoba keperpihakan kok nggak ngefek ya di sini ya, atau mungkin kurang pas ya, gitu. Jadi nyoba aja ngetes. Nah, ini kayak gini cuma 8 ternyata. Jadi kebayang ya, postingan susah tidur aja lebih banyak dikomenin daripada daripada postingan-postingan yang kayak begini.
Makanya saya lagi mengeksplor. Jadi post banyak variasi. Antara curcol ada, kita tes aja. Kalau ada curcol gimana? Kayaknya banyak juga curcol. Kemudian list of things. List of things itu yang tadi. List of things itu yang mana tadi? List of things itu yang 7 hal ini, 7 hal itu gitu. Mana tadi? Nah ini, 7 tips ini, 7 tips itu, 5 tips ini, 5 tips itu. Lagi saya tes 1,2 view ya, 1,200 view. Ya, jadi saya lagi ngetes. Ini cukup banyak. Berapa? Oh, 3.400. Interesting ya. Tapi saya minta repost ini untuk bantuin teman-teman. Jadi saya ngetes nih. Yang komen kayaknya dikit, tapi yang view gede banget nih. Atau mungkin karena di repost orang ya. Di repost orang nih. Jadi lagi ngetes aja. Kalau misalkan ini berapa? 1.500 doang. 1.500 doang. Jadi itu ya. Kemudian educational edukasi lah, intinya edukasi, inspirasi. Itu coba Anda variasiin ya. Jadi ada curcolnya, jangan curcol semua. Istilahnya kayak lihat akun Anda itu akun galowers gitu, gak ada gunanya. Ya, jadi Anda posting variasiin aja. Kemudian yang keempat Anda bisa kayak saya ini saya repost quote. Jadi quote sambil repost. Ada quote itu maksudnya saya menambahkan sesuatu, mengquote ini, kemudian saya menambahkan sesuatu. Itu saya sering lakuin. Nah kayak gini saya nambahin. Jadi nggak cuma di repost aja, tapi ada komentar saya, opini saya. Supaya apa? Supaya orang jadi tahu saya siapa. Tapi kalau cuma repost aja, orang akan fokus ke sini. Tapi kalau misalkan ada quote begini kan, orang akan fokusnya ke saya juga. Yang artinya adalah itu menambah sedikit-sedikit benih-benih personal brandingnya akan jadi. Oh orang ini mikirnya kayak begini loh. Anda mikirnya kayak apa loh? Kayak begini. Enak juga jadi affiliate di Tribelio dan sebagainya gitu kan. Nah, saya tambahin di sini, kita di Tribelio berusaha banget loh bantuin supaya affiliate-nya bisa berhasil. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi saya tambahin. Ini 346 view, agak kecil. Ini 380 ini agak kecil gitu. Jadi ya dites aja. Ini ada seperti ini misalkan. Ini cukup menarik. Punya iPhone aja bisa jadi kelas loh, iPhone Photography School. Buat yang bingung bikin produk digital. Nah, jadi ada komentarnya di postnya. 376 view. Agak pelan ya. Ini kemarin agak pelan. Ini berapa nih? 476. Tapi naik ke atas kan cukup tinggi ya. Ini 2 hari yang lalu aja masih seginian. Tapi belakangan itu sudah lumayan. Udah mulai, ini 14K. Ini 14K. Lumayan ya. Nah, berarti, oke. Detail kayak begini ternyata cukup menarik nih bagi banyak orang. Meskipun repostnya atau share-nya cuma sedikit, tetapi ternyata ininya cukup banyak ya, 14.000. Jadi itu Anda mesti ngelihat datanya. Oh berarti postingan kayak begini disukai orang nih. Berarti step by step, mungkin roadmap. Tapi balik lagi, market Anda dan market saya itu mungkin berbeda. Ya jadi mungkin berbeda. Jadi ya Anda mesti ngetes. Oke, balik lagi sekarang. Kita ngomongin nomor berapa? Nomor 5 sekarang. Nah, nomor 5 ini adalah algoritma. Algoritmanya kalau Anda lihat, kalau ditarik di home kayak begini. Ini Anda lihat ini di laptop. Kalau di handphone nggak muncul, tapi kemungkinan besar adalah di handphone langsung for you. Jadi ini adalah postingan-postingan yang Anda save. Saya nggak nge-save postingan apapun, belum at least di sini. Kemudian ini adalah postingan-postingan yang saya like. Ini yang saya like, jadi ada like-nya semua kayak begini. Ada like-nya semua. Nah, kemudian di sini adalah yang saya follow. Kalau Anda lihat, yang saya follow itu malah yang di luar-luar. Ya, ini di luar semua, Bloomberg Business lah, kemudian ini Bloomberg lah, terus apa lagi? Founder, kemudian ini pokoknya yang dari luar-luar, Betterment Project lah, Billionaire Playbook lah. Jadi ini dari luar-luar. Kalau saya ngelihat ini sebenarnya cuma cari inspirasi aja sih. Ini Share Indonesia punya teman saya. Jadi cuman ini aja, cuman nyari insight aja. Ini David Cokro, partner saya juga, coach and partner saya juga. Gitu. Jadi nggak terlalu akan bervariasi, ini secret sukses gitu kan. Tapi yang menarik adalah algoritma For You-nya. For You-nya ini keren banget di sini karena didesain untuk membuat supaya postingan-postingan yang muncul itu adalah yang sesuai dengan niche saya. Coba saya refresh di sini. Kita lihat. Nah, isinya adalah tentang konten. Nah, saya juga sering mengkomentari kayak begini. Nih, si Kang Dewa, kemudian nah ini ngomongin tentang iklan, email marketing. Jadi munculnya itu benar-benar algoritmanya itu keren banget teman-teman. Jadi harus Anda manfaatkan. Nah, dari sini maka Anda mesti dari sini ya, berarti karena algoritmanya keren banget, maka Anda sebaiknya itu mengomentari banyak orang. Mengomentari bukan kayak, ya saya setuju, oh keren banget ya, bukan kayak begitu, tetapi lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Supaya apa? Supaya orang bisa ngelihat. Dan kemudian jadi follow Anda. Jadi goalnya seperti itu. Jadi komen yang berbobot di niche Anda.
Itu crucial banget, itu nomor 6 ya berarti ya, komen yang berbobot di niche Anda. Ya jadi kayak gini-gini saya komentarin nih. Jadi kegiatan saya ngapain sekarang? Ngetes ini. Saya lagi ngetes ini sama ngetes yang platform lain, tetapi ini yang saya lakukan adalah kayak begini. Ini ngomongin apa? Solopreneur lah, ya kan? Mirip-mirip nih. Entrepreneur lah, overthinking, post-trade lah. Jadi semua yang jadi niche saya, which is content creator, bridge creator, affiliate, digital marketing, email marketing, funnel, copywriting, itu semua akan muncul di sini. Ya kayak begini. Ya kan? Nggak semua yang saya follow itu, ini nggak saya follow, itu muncul aja. Nah, manfaatkan itu. Kalau Anda bilang kayak follower saya sedikit, no worries. Mereka itu bisa melihat, algoritmanya bisa melihat komentar apa aja yang Anda lakukan di postingan-postingan seperti ini, apa yang Anda berhenti melihat gitu, apa yang Anda repost, algoritmanya itu ngerti. Sehingga Anda punya follower sedikit pun, itu nggak ada masalah. Yang penting Anda lakuin aja, konsisten aja. Pelan-pelan akan kebangun, Nah, kayak gini. Ya kan, kayak gini. Nah, pekerjaan iseng yang nggak disangka menghasilkan uang. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi akan muncul di depan saya. Which is, buat saya, ini adalah kayak, hey, keren banget ya, Thread memunculkan semua target market saya di depan saya. Ya kenapa nggak saya garap dan saya mencari di tempat lain? Ini salah satunya. Saya udah di Instagram, ada di YouTube, ada follower saya udah ratusan ribu semuanya. Yang di sini kan belum ratusan ribu ya, follower saya baru tadi berapa? 40 ribu kurang 40.900. Jadi ini loh dikasih algoritma something yang memunculkan semua target market di depan saya. Kenapa nggak digarap gitu kan? Oke, terakhir bonus. Oke, bonus. Kalau Anda punya sosial media yang lain, maka gunakan cross promotion. Jadi buat Anda yang nonton ini di YouTube, langsung aja follow thread saya. Ya saya ngebahas di situ, saya diskusi di situ karena lebih enak banget untuk diskusi. Ya jadi kalau Anda nonton di YouTube, Anda nonton di tempat-tempat lain, langsung di follow aja. Nah caranya kayak begitu, teman-teman, untuk meningkatkan followers. Ya jadi kalau Anda punya tempat yang lain, Anda punya database, Anda punya grup WA, Anda punya email list, semuanya hajar masuk semuanya. Supaya apa? Supaya di sini. Dan menariknya sekali lagi, algoritmanya lagi keren banget buat saya. Ya, alright, so I think itu aja. Thank you so much for watching, guys. See you in the next video. Bye bye.